Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 3 di semester 2. Materi kita adalah menggunakan aplikasi PowerPoint. Di sini Bapak akan menjelaskan secara garis besar dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Sebelum membahas tentang aplikasi Microsoft PowerPoint, kita terlebih dahulu tinjau dari tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini yang pertama, dan perhatikan demonstrasi yang dilakukan guru siswa dapat mengenal aplikasi PowerPoint. Kemudian yang kedua, dengan membaca buku tik siswa dapat memahami aplikasi PowerPoint. Selanjutnya ini adalah tujuan yang tidak dapat kita lakukan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint kita. Untuk membuka Microsoft PowerPoint, kita bisa klik Start, kemudian kita bisa cari di sini PowerPoint. Ya. Kalau di Windows 7, kita pilih All Program, Office, baru ke PowerPoint. Jika Windows 10, kita langsung cari PowerPoint. Atau kita juga bisa ketik di search-nya di sini PowerPoint, atau biasanya kalau sudah sering digunakan dia akan muncul di sini. Oke, kita hanya klik saja. Nah, ini adalah tampilan pertama kali kita akan membuka Microsoft PowerPoint. Kita pilih aja yang blank presentation. Nah, apa sih gunanya dari Microsoft PowerPoint ini? Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita bisa tulis di sini, atau kita bisa letakkan gambar-gambar, dan gambar dan tulisan itu nantinya bisa kita berikan animasi supaya lebih menarik, supaya mudah dipahami. Itulah tujuan dari Microsoft PowerPoint. Nah, kita akan lihat di sini di bagian atas, ini namanya title bar ya. Di sini akan ditampilkan judul dari presentasi, tapi jika file ini belum disimpan maka tulisannya presentasi saja. Kemudian di sebelah kiri di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Ini fungsinya untuk mempercepat dalam editing. Di sini ada save, ada undo, ada slideshow. Ya, di sini bisa kita tambah, atau jika kita ingin menambahkan tool yang lain, ini bisa kita tambahkan. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada deretan tulisan, ini disebut dengan tab. Ini kumpulan menu penyusun dari presentasi. Jadi di sini di menu tab ini terdiri dari beberapa, seperti tab home. Tab home ini fungsinya untuk menyunting tampilan isi slide presentasi. Kemudian ada insert untuk menyisipkan objek yang berada di presentasi. Kemudian ada desain. Desain ini digunakan nantinya untuk mengatur rancangan dasar slide presentasi. Kemudian ada transition. Transition ini untuk memberi animasi perpindahan dari slide satu ke slide yang lainnya. Animasi ini nanti digunakan untuk memberi atau mengatur tampilan efek animasi slide presentasi. Kemudian slideshow. Tab slideshow ini untuk mengatur jalannya presentasi. Kemudian ada review. Tab review ini untuk memeriksa isi slide presentasi. Kemudian ada tab view. Tab view untuk mengatur tampilan jendela kerja slide presentasi. Help ini untuk bahan-bahan. Oke, itu tadi kumpulan dari tab presentasi.
Kemudian di dalam tab ini itu terdapat beberapa grup dan juga tool. Jadi apa sih grup? Grup itu menu berisikan dengan sekumpulan tool yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ya, di sini. Kemudian deretan tool-tool ini itu disebut dengan ribbon. Nah, ini kumpulan tool-toolnya, ada menu toolbarnya. Sini dengan ribbon. Kemudian di sini misalnya di tab home ini terdiri dari beberapa menu, tapi ada menu yang terdiri dari beberapa grup, tapi ada grup yang tidak aktif. Grup yang tidak aktif ini dikarenakan kita belum mengaktifkan atau mengblok atau mengetik. Misalnya grup font ini kan berkaitan dengan menulis atau berkaitan dengan teks. Jadi kalau ketika kita belum mengetik, grup ini tidak akan aktif, atau tulisan itu tidak diblok, atau kursor kita tidak berada di teks, ini tidak akan aktif. Tapi ketika kita akan mengetik, ini akan aktif. Contohnya seperti ini. Nah, di sini font akan aktif. Jadi ini kita bisa mengatur, misalnya mengatur besar hurufnya atau font size-nya di sini. Kemudian kalau di sini kita di fontnya sini kita bisa mengatur jenis-jenis hurufnya. Kemudian di sebelah kiri ada slide. Ini terdiri dari tampilan slide kecil-kecil di sini. Kemudian yang di sebelahnya ada slide. Ini adalah tampilan dari halaman slide tersebut. Nah, di slide ini kita bisa mengubah layoutnya. Di grup slides ini ada layout. Ini fungsinya untuk mengubah dari layout ini. Oh ya, di layout ini ada ada dua. Di sini ada yang paling atas ada click to add title, ini untuk membuat judulnya, dan di sini membuat subjudulnya. Tapi jika kita ingin menginginkan, kita hanya ingin buat judulnya saja, tidak menginginkan adanya subjudul, maka layoutnya kita ubah di sini menggunakan title only. Jadi kita hanya mengetik judulnya saja. Kemudian di sini ada new slide. New slide ini gunanya untuk menambah slide. Ya, kalau di sini slide-nya cuma satu, maka kita akan tambah dengan klik new slide. Nah, jadi dia akan bertambah. Kemudian ini kok cuma satu, ingin di sini ada juga kita akan menulis tag, maka kita bisa tambahkan di sini. Ya. Kemudian untuk menambah slide itu ada beberapa cara. Kita menggunakan menunya di sini, atau kita klik kemudian tekan enter. Ini juga akan menambah slide-nya. Kemudian kita lihat di bagian bawah, ini di sini ada slideshow. Nah, slideshow ini untuk menampilkan hasil dari presentasi kita. Jadi kalau presentasinya sudah dibuat, kemudian kita akan tampilkan, maka kita gunakan slideshow. Jadi contohnya seperti ini. Kita slideshow, maka ini akan menampil secara full screen. Itu fungsi dari slideshow. Kemudian di bagian bawah ini adalah zoom level, ya, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari slide kita. Misalnya slide-nya terlalu besar, mau dikecilkan bisa, atau kan terlalu kecil bisa dibesarkan. Oke.
Itu secara garis besar dari aplikasi PowerPoint. Untuk kelas 3 yang akan kita gunakan nantinya beberapa tool yang berada di animasi. Nah, di transition sini nanti kita akan menggunakan juga transition. Ini digunakan untuk melakukan atau memberikan animasi pada saat perpindahan antara slide satu dan slide selanjutnya. Itu kita bisa menggunakan transition di sini. Sedangkan di animasi ini nanti akan kita gunakan untuk memberi animasi pada objek. Nah, itu tadi cara garis besar dari aplikasi PowerPoint. Nantinya kita akan menggunakan animasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah animasi bagaimana kita akan menggerakkan objek dengan animasi-animasi yang ada di sini. Demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjut kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat siang, jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah. Terima kasih.